Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Meskipun pembelajaran kita online, tapi kita harus bersyukur ya karena memang masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara online. Keluar rumah jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Ya, apa yang pertama? Pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Hari ini melakukan absensi ya. Coba Ibu lihat, ini ya sudah ada beberapa yang melakukan absensi di PJJ. Ya, terima kasih pada Pak Asep yang sudah hadir. Ya, Pak Asep. Sama-sama, Bu. Ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang amati gambar berikut. Kita cermati infografis mengenai kehidupan masa Orde Baru berikut. Ada Tritura, kemudian Super Semar, serta terjadinya dualisme kepemimpinan nasional pada masa itu. Berikut merupakan peserta aksi Tritura dan isi Tritura. Sekarang silakan diskusi dengan kelompoknya, cari poin penting masa transisi demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Udah, hasilnya sudah dikirimkan ke Ibu. Sekarang siapa yang mau presentasi? Poin-poin penting dari masa transisi demokrasi terpimpin ke pemimpinan Orde Baru. Dari aksi Tritura, poin pentingnya Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 hari. Terus pernah terjadi perbedaan pendapat antara Letjen Soeharto dan Presiden Soekarno tentang pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyatakan bahwa tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakon yang telah dirancang. Ada surat pemerintahan 11 Maret atau Super Semar. Poin pentingnya, 1, ada Super Semar dijadikan sebagai TAP MPRS dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai Juli 1966. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih oleh MPR hasil pemilu pengukuhan tersebut dan menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Terima kasih Denny. Sama-sama. Poin pentingnya tadi sudah muncul dari transisi pemerintahan Orde Lama atau demokrasi terpimpin ke pemerintahan Orde Baru. Kelompok lain mungkin ada yang menanggapi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin materi tersebut, dalam transisi tersebut apakah ada oknum luar gitu, Bu? Bukan dalam lingkup internal tapi ada eksternal yang ikut andil dalam peristiwa tersebut. Untuk pemindahan masa transisi demokrasi ke pemerintahan Orde Baru tidak ada campur tangan luar. Yakni jadi semua permasalahan itu di bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih Den. Ya, ada Bu tanggapan, Bu? Silahkan. Boleh Sis. Tapi kan untuk masalah PKI saja gitu kan, ada yang salah satu situs yang menyebutkan bahwa ada campur tangan kawasan negara Amerika yang ikut andil dalam pemicunya gitu kan. Bukan hanya Indonesia tapi negara lain juga ikut andil gitu. Untuk adanya campur tangan orang Amerika dalam peristiwa G30 SPKI itu belum pernah mendengar ya kalau ada campur tangan orang Amerika, dan belum pernah baca juga. Terus setahu saya G30 SPKI itu kayak ada salah paham terhadap
tentara-tentara Indonesia atau Masalah campur tangan asing memang itu menjadi sebuah kontroversi ya, karena memang dalang dibalik gerakan 30 September itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi, dan memang ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya ya. Ada yang sebenarnya ini sudah ya yang demokrasi terpimpin kemarin, hanya kalian mungkin tidak baca materi dengan detail ya. Di materinya ada persoalan internal Angkatan Darat, ada campur tangan CIA. Terima kasih sudah melakukan diskusi. Nah, cukup, gak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, nanti Ibu ada evaluasi nanti di PJJ ya, kalian dikerjakan. Ada 5 soal, silahkan buka PJJ-nya, kerjakan evaluasinya dengan singkat dan jelas. Kemudian nanti hasil diskusinya di WhatsApp grup saja, jangan diupload di PJJ, jadi WhatsApp grup. Kemudian sekarang simpulkan materi hari ini. Kesimpulannya apa sis? Dari tadi yang presentasi teman-temannya. Kesimpulannya menurut saya untuk transisi pada masa politik demokrasi Orde Baru ini melewati beberapa tahapan-tahapan yang menurut saya itu begitu tersusun rapi untuk menjadi tujuan utama. Udah? Udah Bu. Ya, makasih. Kemudian Sony, apa yang Sony bisa ambil hikmah atau refleksi lah dari pembelajaran transisi pemerintahan Orde Baru transisi demokrasi terpimpin ke Orde Baru? Menurut Sony Bu, transisi pemerintahan semuanya emang udah terencana banget gitu. Terus dari mulai persiapan sampai memang pemerintahannya itu terencana dan juga tersusun banget gitu. Jadi kalau kata saya itu rapi pisan lah. Memang transisi pemerintahan Orde Baru ke demokrasi terpimpin ke Orde Baru itu ada beberapa peristiwa yang mewarnainya ya. Tadi sudah dijelaskan, 1 Tritura, kemudian adanya surat perintah 11 Maret, dari surat perintah 11 Maret kemudian terjadilah adanya dualisme kepemimpinan ya. Jadi sebenarnya itu merupakan tahapan proses lah, di mana pergantian pemerintahan kita, meskipun tahapannya tidak selalu mulus lah intinya ya, tapi kita bisa mengambil hikmah dari itu, pembelajaran untuk bagaimana kita menyuarakan aspirasi tanpa ada misalnya korban, kemudian bagaimana kita menyikapi itu secara bijak. Cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikut. Jangan lupa tugasnya dikirim via grup WhatsApp ya. Akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.